Ternyata gini proses cetak banner digital printing, bisa dengan alat sederhana loh. Nah, video ini cocok banget bagi kalian pemula yang ingin membuka usaha percetakan. Disimak ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin membuka percetakan digital printing, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan alat-alat sebelum teman-teman membuka percetakan. Yang pertama itu adalah komputer, terus yang kedua adalah mesin banner, dan yang ketiga adalah mesin simik, dan pelengkapnya adalah mesin mata ayam. Di dalam komputer sendiri teman-teman itu harus memilih spek komputer yang cukup mumpuni untuk desain ya, supaya pekerjaan teman-teman tidak terganggu atau tidak terhambat. Nah, di poin kedua ada mesin. Teman-teman bisa memilih mesin, yaitu mesin baru dan mesin rekondisi. Semua adalah tergantung teman-teman untuk memilih dan kebutuhan teman-teman di percetakan teman-teman. Kalau kebutuhan teman-teman adalah percetakan yang sudah besar, alangkah baiknya teman-teman memilih mesin baru. Tetapi kalau teman-teman adalah pemula, saya sarankan untuk teman-teman itu untuk memilih mesin rekondisi. Nah, di tanda kutip sendiri untuk mesin rekondisi, teman-teman harus benar-benar paham ya, dimana mesin rekondisi itu adalah mesin yang spare partnya itu terisi baru semua ya, 90% baru dan masih layak untuk digunakan. Nah, untuk mesin banner rekondisi itu hal yang paling terpenting adalah head print ya. Head print teman-teman itu harus benar-benar teliti ya. Kalau bisa diusahakan headnya baru walaupun rangkanya bekas. Nah, semua tergantung teman-teman untuk memilih. Lalu ada mesin simik. Mesin simik ini juga digunakan untuk proses banner yang cukup vital teman-teman. Teman-teman bisa memilih mesin simik yang duduk, yang jongkok, atau yang otomatis ya, itu terserah teman-teman. Nah, kalau mesin simik ini tergantung juga kebutuhan ya. Kalau memang kebutuhannya banyak, ordernya banyak ya, saya sarankan untuk membeli mesin simik yang sudah bagus sekalian ya. Tetapi kalau masih pemula ya, belilah mesin simik yang harganya terjangkau. Nah, untuk alat selanjutnya adalah alat mata ayam. Di sini ada dua alat mata ayamnya, yang otomatis atau yang baru. Nah, otomatis atau yang manual. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau terdengar suara-suara ya, teman-teman harus pilih alat mata ayam yang otomatis. Nah, itu adalah poin-poin yang harus disiapkan teman-teman di luar kebutuhan yang lainnya ya, di luar kebutuhan listrik dan lain-lain, AC dan lainnya, itu teman-teman harus persiapkan juga, dimana listriknya harus memenuhi daya wattnya untuk mesin dan AC-nya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke proses desain. Baik, pada video kali ini saya akan membuat spanduk di desain software Corel ya. Nah, di sini kita lihat ada angkringan Mbak Christine ya, judul spanduknya, di mana diameternya itu adalah 2x1. Nah, di Corel Draw sendiri ada beberapa software yang bisa digunakan sebenarnya teman-teman untuk desain itu, tidak hanya Corel, yaitu bisa menggunakan Photoshop ataupun AI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Corel Draw aja untuk desainnya. Nah, untuk cara mendesainnya teman-teman bisa lihat video saya yang sudah saya upload terdahulu, linknya ada di atas. Oke, untuk desainnya seperti ini. Lanjut kita ke proses cetak.
Nah, di sini adalah proses cetak banner teman-teman. Ini adalah mesin saya, mesin 512 ya. Mesin ini adalah mesin rekondisi yang saya beli setahun yang lalu. Nah, di mana tintanya itu terdiri dari 4 ya, dan headnya juga 4, yaitu Giant, Magenta, Yellow, dan Black ya. Nah, di dalam sebuah percetakan, kunci untuk cetakan yang bagus itu adalah head. Nah, perawatan head itu harus dilakukan skala berkala, di mana setiap untuk tidak digunakan atau libur itu teman-teman harus menggunakan tisu ya, ataupun menggunakan di solvent ya, pakai solvent ya. Nah, di sini kita lihat cetakannya itu dia itu masih bagus karena ini mesin ini selalu saya rawat sendiri teman-teman. Nah, di sini kita cetak menggunakan 2 pas ya. Nah, ada beberapa tingkatan untuk mesin banner ya, yaitu 1 pas, 2 pas, 3 pas. Nah, untuk mesin 512 ini, untuk yang 2 pas itu memang sapuannya itu memang kecil teman-teman. Nah, untuk yang 512i itu lebih cenderung besar karena headnya juga besar. Nah, ini warna kuningnya saya pakai tinta merek Alwin. Nah, untuk CMYK nya untuk Magenta, Giant, dan Black itu saya pakai kontak. Nah, kenapa saya pakai kontak? Karena mesin ini sudah saya trial, memang dia bagusnya pakai tinta kontak untuk warna-warna tertentu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga untuk merek tinta itu cocok apa enggak ya. Nah, untuk bahannya sendiri saya pakai 280 gram. Dari bahan sendiri ada beberapa pilihan teman-teman, ada yang tebal, ada yang tipis, silahkan teman-teman untuk memilih. Nah, ini adalah hasil cetakan yang sudah saya cetak tadi. Sekarang kita lanjut ke proses finishing. Nah, proses finishing ini adalah proses terakhir dalam pembuatan banner, di mana proses finishing ini dilakukan biasanya oleh 1 orang cukup. Kalau cetakannya kecil, tetapi kalau cetakannya besar biasanya butuh 2 orang atau 3 orang, tergantung kebutuhan banner tersebut sendiri. Nah, saya menggunakan mesin skimming yang ini ya teman-teman, model seperti ini. Ini juga mesinnya juga sudah saya gunakan selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu telah terjadi beberapa pergantian spare part, namanya juga mesin ya, wajar. Tinggal perawatan kita aja, gimana kita merawat, gimana kita membersihkan, dan gimana kita untuk mentrial karyawan kita supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan perusahaan. Nah, ini adalah proses untuk mata ayam teman-teman. Di proses ini adalah proses paling akhir ya. Di sini adalah proses paling akhir, di mana biasanya itu adalah customer untuk meminta untuk mata ayam atau bolong di ujung-ujung MMT. Nah, ini saya menggunakan mesin mata ayam yang otomatis, dan mata ayamnya itu adalah mata ayam yang bergerigi, bukan mata ayam yang biasa, karena kalau mata ayam biasa itu tidak bisa digunakan di mata ayam otomatis ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk caranya untuk penambahan mata ayam. Nah, tinggal proses ini adalah proses finishing yang terakhir, yaitu packing ya, dimana kita lipat dan kita beli sebuah kotakan supaya hasil banner kita tidak flat di cetakannya. Nah, ini udah selesai ukuran 2x1 piece. Nah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya ya, supaya saya semangat untuk memberikan video-video terbaru di channel saya. Terima kasih. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.